You said never let me go. Tujuan audit eksternal. Tujuan audit eksternal adalah menjelaskan peluang utama dan ancaman yang dihadapi organisasi sehingga manajer dapat merumuskan strategi untuk mengambil keuntungan dari peluang dan menghindari atau mengurangi dampak ancaman. Kekuatan eksternal kunci. Kekuatan luar dapat dibagi menjadi 5 kategori besar, yaitu pertama kekuatan ekonomi, kedua kekuatan sosial, budaya, demografis, dan lingkungan alam, ketiga kekuatan politik, pemerintahan dan hukum, keempat kekuatan teknologi, dan kelima kekuatan kompetitif. Pandangan organisasi industri. Pendekatan organisasi industri menegaskan bahwa faktor eksternal atau industri lebih penting daripada faktor internal untuk mencapai keuntungan yang kompetitif. Kinerja perusahaan lebih utama didasarkan pada properti industri seperti skala ekonomi, hambatan masuk pasar, diferensiasi produk, ekonomi, dan tingkat daya saing daripada sumber daya internal, kemampuan struktur, dan operasi. Pengaruh ekonomi. Faktor ekonomi memiliki dampak langsung terhadap potensi daya tarik dari berbagai strategi. Variabel ekonomi yang sangat berpengaruh dalam perencanaan adalah gross domestic product atau produk domestik bruto, tren nilai mata uang dolar, dan tingkat pengangguran. Tren nilai dolar memiliki efek yang signifikan dan tidak merata pada perusahaan di industri yang berbeda dan di lokasi yang berbeda. Pengaruh sosial, budaya, demografi, dan lingkungan alam. Perubahan sosial, budaya, demografi, dan lingkungan memiliki dampak yang besar pada hampir semua produk, jasa, pasar, dan pelanggan. Organisasi kecil, besar, pencarian laba, dan nirlaba dalam semua industri sedang terhuyung dan ditantang oleh peluang dan ancaman yang timbul dari perubahan variabel sosial, budaya, demografi, dan lingkungan. Pengaruh politik, pemerintahan, dan hukum. Pemerintah daerah atau federal, pemerintah pusat, dan pemerintahan luar negeri merupakan major regulator, deregulator, pensubsidi, pemberi kerja, dan pelanggan bagi suatu organisasi. Oleh karena itu, hal-hal tersebut dapat berperan sebagai peluang utama atau ancaman baik bagi organisasi kecil maupun besar. Pengaruh teknologi. Perubahan teknologi secara revolusioner dan penemuan memiliki pengaruh dramatis dalam sebuah organisasi. Internet telah merubah sifat yang sangat mendasar dari peluang atau opportunities dan ancaman dengan merubah siklus dari suatu produk, meningkatkan kecepatan distribusi, menciptakan barang dan jasa baru, menghapus batasan dari traditional geographic market, dan perubahan dari historical trade-off antara standarisasi produk dan fleksibilitas. Pengaruh kompetitif bisnis. Persaingan dalam bisnis dapat digambarkan sebagai persaingan yang keras. Mengumpulkan dan mengevaluasi informasi dari para pesaing adalah hal yang penting dalam keberhasilan merumuskan strategi bisnis. Tujuan karakteristik yang menggambarkan perusahaan yang kompetitif yang pertama, market share, yang kedua, pemahaman tentang bisnis yang dijalani, yang ketiga, ketika terjadi ketidakberesan, maka perbaiki, jadikan lebih baik. Bukan hanya dari produk saja, tetapi perusahaan secara keseluruhan jika dibutuhkan. Keempat, berinovasi. Kelima, akuisisi adalah hal yang diperlukan untuk mengembangkan bisnis, terutama adanya tambahan faktor teknologi atau terkait dengan pangsa pasar. Yang keenam, people make a difference. Setiap orang membutuhkan perlakuan yang berbeda-beda. Yang ketujuh, kualitas adalah harga mati dan tidak ada ancaman yang lebih besar daripada kegagalan untuk menjadi cost kompetitif dalam global basis. Analisis kompetitif Porter's 5 Forces Model. Menurut Porter, sifat dari kompetitifan dalam sebuah industri dapat dilihat dari 5 komposisi kekuatan atau pengaruh, yaitu yang pertama, persaingan di antara perusahaan yang bersaing. Yang kedua, masuknya pesaing baru. Yang ketiga, potensi pengembangan produk pengganti. Yang keempat, daya tawar pemasok. Yang kelima, daya tawar konsumen.
Sumber dari informasi eksternal, sebagian besar informasi strategik, tersedia baik dari sumber yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Sumber yang tidak dipublikasikan terdiri dari yang pertama survei pelanggan, yang kedua penelitian pasar, yang ketiga pembicaraan pada rapat tenaga ahli atau pemegang saham, yang keempat program televisi, yang kelima wawancara dan pembicaraan dengan stakeholder. Sumber yang dipublikasikan pada informasi strategik meliputi yang pertama majalah, yang kedua jurnal, yang ketiga laporan, yang keempat dokumen pemerintah, yang kelima ringkasan, yang keenam buku, yang ketujuh buku panduan, yang kedelapan surat kabar, yang kesembilan buku petunjuk. Alat dan teknik forecasting. Forecast adalah kegiatan yang kompleks karena faktor-faktor seperti inovasi teknologi, perubahan budaya, produk baru, peningkatan layanan, pesaing yang lebih kuat, pergeseran prioritas pemerintah, perubahan nilai sosial, kondisi ekonomi yang tidak stabil, dan peristiwa yang tidak terduga. Membuat anggaran. Perencanaan tidak akan terjadi tanpa adanya anggaran. McKinsey mengartikan anggaran sebagai pengaruh yang kuat dari faktor luar utama perkiraan awal yang terbaik, sepanjang sang manajer mempunyai sedikit kendali, tetapi ketika menggunakan pengaruh yang kuat di dalam sesuatu, tindakan atau kemampuan untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Analisa industri, matriks evaluasi faktor eksternal EFE. EFE memperbolehkan pembuat strategik untuk menyimpulkan dan menilai ekonomi sosial kebudayaan, demografi, lingkungan, politik, pemerintah, hukum, teknologi, dan informasi persaingan. Competitive Profile Matrix atau CPM. CPM mengidentifikasikan perusahaan pesaing utama dan kekuatan khususnya dan kelemahan dalam menjalin hubungan. Bobot dan total score tertimbang dalam CPM dan EFE memiliki arti yang sama, namun keberhasilan kritis faktor dalam CPM mencakup masalah internal dan eksternal. Oleh karena itu, faktor penentu keberhasilan dalam CPM tidak dikelompokkan menjadi peluang dan ancaman dalam EFE. Kesimpulan, meningkatnya turbulensi di pasar dan industri di seluruh dunia berarti audit eksternal telah menjadi bagian yang eksplisit dan vital dari proses manajemen strategis. Bab ini memberikan kerangka kerja untuk mengumpulkan dan mengevaluasi informasi ekonomi, sosial, budaya, demografis, lingkungan, politik, pemerintahan, hukum, teknologi, dan persaingan. Perusahaan yang tidak memobilisasi dan memberdayakan manajer dan karyawannya untuk mengidentifikasi, memantau, memperkirakan, dan mengevaluasi kekuatan eksternal utama mungkin gagal mengantisipasi peluang dan ancaman yang muncul dan akibatnya dapat mengejar strategi yang tidak efektif, serta kehilangan peluang dan mengundang kematian organisasi. Perusahaan yang tidak memanfaatkan internet tertinggal secara teknologi.